Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Masya Allah. Nah, pada pagi yang penuh hikmat ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan bisa kumpul bersama-sama di Masjid As-Sofia Bogor. Nah, bersama para jamaah dengan tema kajian hari ini yang Masya Allah banget nih Ustadz. Menuai hikmah di tengah tempaan ujian. Kalau gitu kita persilahkan untuk Ustadz Hilman Fauzi untuk memulai tausiahnya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kita dalam hidup pasti akan diberikan ujian. Betul apa betul? Ciri kehidupan dunia itu adalah hadirnya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa itu semua? Sebagai ujian. Dan apa yang Allah lihat dari ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Maka pertanyaannya, tidak ada satupun di antara kita yang hidupnya tidak diuji. Betul apa betul? Semua sedang diuji dengan ujian masing-masing. Maka pertanyaannya, apa yang sedang Allah siapkan untuk kita yang sedang diuji? Bunda sayang, setidaknya ada 4 kabar bahagia untuk kita yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang diakui menjadi orang yang beriman. Makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, apakah kamu mengira, kamu mengatakan sudah beriman, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, Bunda diakui sebagai orang beriman sama Allah, senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Yang kedua, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. Gimana cara Allah mencintai kita? Jawabannya adalah Allah akan mencintai seorang hamba dengan menghadirkan ujian dalam hidupnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada mereka. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang diampuni dosa-dosanya sama Allah. Makin berat ujiannya, makin besar ampunan Allah yang disiapkan untuk kita. Karena tidak ada satu rasa sakit pun yang kita dapatkan kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling berharga dari masalah? Hikmah. Apa yang paling mahal dari masalah? Hikmah. Dan kadang hikmah itu datangnya di akhir. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua dalam menghadapi ujian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah. Langsung adem ya Bunda ya. Bunda. Makin semangat ya. Makin kesini makin semangat. Nah ini sekarang ada dari influencer kita yang mau nanya nih. Ya, boleh Hani silahkan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hanafiah. Saya adalah seorang penyintas kanker tulang.
Bagi saya, ujian ini begitu berat. Tapi alhamdulillah berkat dukungan suami yang luar biasa, seperti saat saya sedang kemoterapi, saya muntah-muntah, sesekali muntah saya berceceran karena tidak terburu membawa kresek. Suami saya yang membersihkan. Saat saya akan melakukan setiap operasi, suami saya selalu mengambil cuti untuk bisa mendampingi saya. Sampai saya saat keluar dari ruang operasi itu, hal yang selalu saya lihat pertama itu adalah senyum suami saya. Sehingga alhamdulillah saya bisa menerima semua ujian sakit ini dengan sangat sabar dan ikhlas. Sampai akhirnya alhamdulillah saya dinyatakan sembuh dari kanker tulang. Pertanyaan saya Ustadz, kenapa saya selalu diberi ujian sakit yang terus menerus setiap tahunnya sejak 2016 sampai tahun kemarin saya sudah menjalani 12 kali operasi. Mulai dari tumor payudara, TB kelenjar, keguguran 3 kali, operasi kanker tulang, penggantian tulang 2 kali, sampai akhirnya kondisi saya sekarang tangan kanan saya tidak bertulang. Apakah ini cara Allah mendidik saya? Ataukah ada maksud lain yang belum saya pahami, dan bagaimana cara saya membalas semua kebaikan suami saya kepada saya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz. Yang pertama, Ahilman ingin mengapresiasi Bahani dan suami yang sangat luar biasa. Bunda perhatikan, beliau sakitnya begitu banyak, begitu sering. Tapi di wajahnya selalu terpancar senyuman yang sangat indah. Betul? Dan saya percaya kenapa suami beliau setia mendampingi, karena juga suami beliau punya istri yang soleha seperti ini. Berat sekali ujiannya. Titip salam sama suami. Semoga juga Ahilman dan para suami di sini bisa belajar dengan keteguhan dan ketegaran seorang suami yang mendampingi istri. Gak mudah, betul? Ustadz, kenapa saya diuji dengan sakit? Sakit itu adalah sarana yang Allah hadirkan agar kita dihapuskan dosa-dosanya. Maka siapapun manusia yang diberatkan ujiannya di dunia, maka nanti orang ini akan diringankan hisabnya di akhirat. Satu kali ada seorang nabi, mungkin Bunda tahu namanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini diuji dengan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian singkat cerita, istrinya pernah bilang kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi? Bukankah seorang nabi ketika berdoa pasti diijabah, pasti dikabulkan? Dan saat ini engkau sedang sakit." Kata istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak minta kepada Tuhanmu untuk disembuhkan dari penyakitmu?" Allahu Akbar. Apa jawaban Nabi Ayub? "Wahai istriku, aku merasa Allah sedang lebih mencintaiku saat aku sedang dalam keadaan sakit daripada aku dalam keadaan sehat." Kata Nabi Ayub, berapa tahun Allah kasih aku sehat dan berapa tahun Allah kasih aku sakit. Kalau dibandingkan, lebih banyak Allah kasih sehat dibanding tahun yang Allah kasih aku sakit.
kalaupun dengan sakit ini adalah cara Allah mencintaiku, maka aku ridho dengan semua rasa sakitku. Asalkan dengan satu syarat, Allah lebih mencintaiku dalam keadaan sakit daripada keadaan sehat. Maka Mbak Hani, Ahilman percaya ketika Mbak Hani dikasih sakit, Mbak Hani ngerasa lebih dekat sama Allah. Maka yang pertama, sakit sarana istighfar. Sarana minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, yang sedang sakit, yang sedang terluka, sudahkah istighfar kita lebih banyak daripada mengeluh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Bahani, rasa sakit itu adalah cara Allah menyiapkan surga terbaik untuk kita. Semua orang soleh pernah dikasih ujian sakit. Kadang rasa sakit yang bikin kita nangis daripada bahagia yang bikin kita tertawa. Allah lebih mencintai seseorang yang sakit tapi membuat dia makin dekat dengan Allah, daripada nikmat dunia yang membuat dia tertawa malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk semua kehidupan yang kita jalani, sudahkah menjadi jalan terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sakitnya Bahani jadi penghapus dosa, jadi pengangkat derajat. Dan saya percaya yang bikin beliau juga kuat karena beliau punya suami yang hebat. Betul? Awal mula saya terkena gejala itu ngerasa pegel-pegel sampai akhirnya saya divonis kanker tulang. Dan banyak sekali perjalanan yang saya lewati, yaitu sekitar 12 kali operasi. Sampai akhirnya saya sekarang sudah tidak memiliki tulang di lengan kanan saya, seperti ini. Momen yang sangat berkesan itu di setiap saya merasa ada di bawah, saat saya terpuruk sampai saya ngerasa hampir putus asa itu, suami saya selalu hadir gitu. Bahkan di setiap saya mau melakukan operasi itu, suami saya selalu menyempatkan untuk menemani saya pergi keluar dan membuat suasana hati saya itu menjadi tenang dan bahagia. Sampai akhirnya selama saya menjalani semua proses ini, sekecil apapun proses perjuangan saya itu selalu dipuji dan diapresiasi oleh suami saya, sehingga saya bisa sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Alhamdulillah berkat kajian yang saya hadiri hari ini beserta teman-teman semua ternyata sangat luar biasa. Dari Ustadz Hilman, Masya Allah, sangat memberikan pandangan baru untuk saya. Bagaimana cara memandang suatu ujian, memberikan motivasi baru, dan membuat saya mulai berpikir ternyata rasa syukur itu mulai dari hal kecil itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa besarnya.